semua perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, khususnya terkait dengan pelayanan. Yang pasti kami berharap itu lebih cepat, ya lebih tepat, sederhana, dan terakhir ya bermanfaat bagi masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabikun. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Tulang Bawang dan sedang bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Ferly Yuledi. Assalamualaikum, Pak Ferly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sedang banyak kesibukan? Lumayan. Kalau Sekda ini memang kesibukannya ya kayak dapur Pemda lah. Semuanya dimasak di ruang Sekda ini. Semuanya diurus sama Iya, diurus Sekda semua. Atas bawah, kiri kanan. Oke. Nah, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang ini disebut telah melakukan penyederhanaan organisasi. Karena pemerintah kan oleh masyarakat selalu diharapkan bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik, efektif dan efisien. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyederhanaan organisasi? Jadi saya cerita dulu lah sebelumnya ya. Jadi penyederhanaan birokrasi ini memang sudah lama kita inisiasi, hampir 1 tahun sebelumnya. Karena prosesnya memang panjang, di mana memang penyederhanaan itu yaitu kita tata struktur yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ini, struktur OPD ya nggak, agar lebih ramping, efisien dan cepat bekerja. Ya tujuannya yaitu pelayanan lebih cepat, anggaran lebih hemat, dan koordinasi antar dinas itu atau OPD lebih mudah. Ya. Dan juga memang biasanya sudah adalah istilah di ASN ini, kalau strukturnya besar, ya fungsinya kecil. Nah ini kita berharap strukturnya kecil atau miskin struktur, kaya fungsi dia. Gitu. Jadi itu menjadi alasan utama kenapa pemerintah melakukan penyederhanaan, supaya bisa lebih cepat melayani masyarakat. Nah, prosesnya sendiri seperti apa itu, Pak? Proses. Nah itu tadi saya sampaikan tadi bahwa prosesnya sudah melalui tahapan yang lebih panjang sebenarnya. Ya, kenapa? Karena lebih dari 1 tahun mungkin ya, 1 tahun pada saat ini ketok palu penyederhanaan birokrasi ini, seingat saya pada saat saya PJ Bupati dulu. Nah, dan ini memang kita berlakukan di setahun kemudian. Kenapa? Karena mengingat terkait dengan anggaran harus sesuai. Terus persiapan SDM-nya harus sesuai juga. Baru bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi persiapannya sudah setahun yang lalu. Tahapan-tahapannya banyak. Tahapan-tahapannya sudah dilalui semua sampai saat ini. Nah, kalau boleh tahu ini perangkat daerahnya apa saja nih yang melakukan penggabungan atau penyesuaian? Perangkat daerahnya ada kira-kira 11 tahu saya ya, seingat saya 11. Itu ada antara pendidikan dan kebudayaan ya, yang awalnya pendidikan saja, terus Dispora juga pecah juga ya dengan pariwisata, ngegabung. Dulu kalau pariwisatanya sendiri, sekarang Disporanya gabung dengan pariwisata. Itu udah 4 tuh OPD. Ada juga KB, PPKB dan PPPA. Jadi antara perempuan, KB, dan anak itu digabungin di satu. Terus ada juga PUPR dan Perkim. Jadi kalau dulu itu ada Perkim, ada PU, sekarang menjadi PUPR, hanya PUPR. Terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu Koperasi dan UKM itu bergabung dengan perdagangan. Jadi urusan pasar itu digabung dengan koperasi sekarang. Terus ada juga dari Bapeda dan Litbang. Jadi sekarang digabung Baperida. Termasuk juga ada Sekretariat Daerah ini. Ada 12 kabak ya sekarang bagian. Kita efisiensi, kita rampingkan menjadi 7 kabak. 7 bagian. Ya. Institusi yang dianggap punya fungsi dan tujuan yang hampir sama itu digabung menjadi satu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagi ASN-nya seperti apa yang tadinya bekerja di institusi terpisah ini kemudian bergabung? Nah, apakah ada perubahan jabatan di mereka atau akan seperti apa? Jadi kalau terkait dengan ASN yang pasti menyesuaikan lah ya. Ya kita pastikan ASN tidak dirugikan ya. Yang intinya
kalau kemarin ada jabatan struktural, mungkin akan kita alihkan ke fungsional. Oke. Ya, jabatan fungsional. Ada juga penempatan berdasarkan ya kompetensi atau kemampuan dia lah. Ya, nah, kalau dia sarjana agama kita taruh di arah sosial dan agama gitu. Kalau dulu Kesra kan, kalau dia teknik mungkin dia ke PU-an gitu. Dan kita juga berharap karir atau jabatannya bisa terukur lah ya. Dan berbasis yang pasti berbasis kinerja. Gitu. Jadi ini tidak menghambat karir mereka. Insya Allah tidak lah, tidak. Nah, itu untuk ASN. Kalau untuk publik sendiri, selama tadi kan prosesnya hampir 1 tahun, apakah pelayanan terhadap publik sempat mengalami gangguan atau berjalan tetap mulus? Nah, kalau untuk publik mungkin pendapat masyarakat pasti berpikir, waduh ini bakal macet segala macam. Nah, ini insya Allah kita pastikan tidak ada. Ya, semua layanan itu berjalan dengan semestinya. Dan memang ada masa transisi, tapi tidak mengganggu pelayanan secara umum. Dan dalam jangka panjang, pelayanan justru makin lebih cepat dan tertata dan tepat lah intinya. Gitu. Jadi walaupun ada perubahan di sisi internal, untuk pelayanan ke publik itu tidak mengalami gangguan sama sekali. Nah, ini kan berjalan sudah hampir 1 tahun dan tadi cukup banyak sekali institusi yang dilebur. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melakukan penyederhanaan organisasi? Kalau tantangan mungkin dari aspek tadi SDM, ASN itu sendiri ya, yang pasti tugasnya berubah. Terus termasuk juga pola kerja. Jadi pola kerja pasti berubah karena yang biasanya dua OPD digabung jadi satu. Kan? Jadi tapi yang pasti pola kerja dan tugasnya pasti berubah. Terus penyelarasan sistem tadi juga, sistem dan data dan program juga pasti berubah. Ada yang program contoh di bagian Kesra itu ada Laski. Nah Laski sekarang pindahnya ke pemerintahan. Kalau yang terkait dengan jamaah haji segala macam pindah ke sosial. Jadi memang memilah itu memang butuh waktu yang lama. Ada juga kita jaga juga kualitas layanan. Ya. Yang tadi yang sampaikan pelayanan tetap terjaga. Terus yang jadi tantangan juga mungkin komunikasi ya. Ya tadi mungkin saya sampaikan masyarakat masih awam nih. Waduh ini berubah nih ya nggak. Nah kita kasih pengertian lah. Kita kasih sosialisasi terhadap masyarakat juga. Nah tadi kan disebut ada perubahan struktur dan ada perubahan pekerjaan bagi ASN. Lalu dari Pemda sendiri bagaimana memastikan supaya ASN ini bisa menyesuaikan diri dengan tupoksinya yang baru ini? Nah, terkait dengan langkah tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita sosialisasi. Nah, kita pendampingan juga rutin. Nah, contoh tadi saya buka acara terkait dengan Bintek tentang kearsipan. Kenapa? Karena mungkin banyak struktur yang berubah. Rata-rata pegawai di bawah juga berubah. Nah, kita lakukan Bintek gitu. Terus ada juga SOP. Jadi semua SOP kita berubah semua juga. Nah, kita sesuaikan. Dan yang terakhir kita monitoring ya. Jangan sampai nanti ada beban kerja juga yang tidak seimbang. Gitu. Jadi akan dievaluasi. Iya, pastilah evaluasi secara berkala. Dari Pak Sekda sendiri ada tidak pesan untuk ASN khususnya di Tulang Bawang mengenai perubahan-perubahan ini? Ya, intinya perubahan ini jangankan jadi momok lah. Jangan jadikan momok, jadikan peluang lah ya. Yang bisa berkembang dan kita juga bekerja tetap harus fokus ya. Terkait perubahan juga kita harus adaptif ya. Dan yang pasti guyup. Guyup itu ya kompak lah dalam menjalankan pekerjaan dan yang pasti harus menjaga integritas. Gitu. Itu menjadi kunci untuk bisa maju gitu. Nah kalau untuk masyarakat sendiri ini gimana Pak? Untuk ini kan ada penyederhanaan organisasi ini, bagaimana pesan-pesan untuk masyarakat terkait hal ini? Gitu. Saya berharap ya kepada seluruh masyarakat Tulang Bawang yang mendukung lah, ya, mendukung dan memahami ya semua perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, khususnya terkait dengan pelayanan. Yang pasti kami berharap itu lebih cepat, ya lebih tepat, sederhana dan terakhir ya bermanfaat bagi masyarakat umum. Karena pada akhirnya ini untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah ini kan tadi selama 1 tahun memulai penyederhanaan organisasi, tentu ini tidak menjadi
rencana jangka pendek itu akan diharapkan menjadi rencana jangka panjang. Nah, dari Pemda sendiri ke depannya ini melihatnya akan seperti apa yang jadi harapan kita dengan adanya penyederhanaan organisasi ini? Yang pasti harapan pemerintah daerah ya jangka panjangnya yang pertama itu terkait dengan pemerintahan. Semoga pemerintah daerah Kabupaten Tulung Bawang ini lebih lincah lah, lebih cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pelayanan publik tadi saya sampaikan efisien, efektif. Yang terakhir ya harus berkualitas lah pelayanan publiknya. Yang ketiga, ya ASN kita ini ya harus punya inovasi lah ya, profesional dan harus mengupdate apa yang terjadi di hari-hari berikutnya. Kenapa? Karena dunia ini kan semakin berubah. Jadi harus menyesuaikan. Nah, yang juga ada yang keempat ini terkait dengan anggaran ya. Jadi anggaran sekarang memang kita lakukan efisiensi di seluruh Indonesia maupun di Tulung Bawang. Nah, kita berharap ya anggarannya tepat sasaran lah. Ya. Terus selanjutnya yaitu birokrasi yang modern, ya, yang tadi saya sampaikan siap merubah, menerima perubahan, ya, apalagi terkait dengan digitalisasi. Karena semua kita berharap tidak ada lagi pakai kertas lah ya, tinggal pencet, selesai. Dan harapan selanjutnya yaitu kita berharap ya kolaborasi seluruh stakeholder supaya bisa menjadi penguat bagi kita ke depan. Jadi tentu ke depan semoga tidak ada lagi stigma kalau pemerintah daerah dalam masyarakat ini kurang maju, kurang modern gitu, karena kita sudah menyederhanakan lalu memberikan kebermanfaatan yang paling banyak kepada masyarakat. Sebelum kita menutup, apa yang mau ada tidak yang mau disampaikan kepada masyarakat? Tulung Bawang. Ya. Terima kasih. Yang pasti ya semuanya ini berubah. Ya, jadi perubahan ini bukan sekedar hanya tadi pengganti struktur saja, ya, tetapi juga menyatukan arah dan energi kita untuk menghadirkan pemerintah yang lebih cepat, lebih dekat, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dan penyederhanaan organisasi yang kita lakukan ya adalah langkah besar ya. Kabupaten Tulung Bawang menuju birokrasi tadi yang modern, lebih lincah, dan selalu siap menjawab kebutuhan warganya. Dan kami percaya ya dengan kerjasama di seluruh ASN maupun dukungan masyarakat, perubahan bukan hanya mungkin, ya, tapi juga menjadi fondasi lahirnya pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan mari kita melangkah bersama membangun Kabupaten Tulung Bawang ini yang lebih efektif, lebih inovatif dan lebih melayani, sehingga kita bisa mewujudkan kita punya brand yang namanya Tulung Bawang itu Kabupaten Udang Manis, di mana U-nya itu unggul, D-nya damai, A-nya aman, N-nya nyaman, G-nya guyup. Nah, yang selanjutnya yaitu M-nya mandiri, A-nya agamis, N-nya natural, I-nya inovatif, dan yang terakhir yaitu tak kalah penting ya, tujuan akhirnya itu sejahtera. Jadi udang manis. Gitu. Berarti pemerintah yang cepat dan responsif diharapkan bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Tulung Bawang. Baik Pak Sekda, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Bawang, Bapak Verly Yuledi. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.